Salam Jogja Semesta untuk Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu. Sahabat-sahabat Jogja Semesta, kami ucapkan terima kasih pada malam hari ini kita berjumpa lagi. Jogja Semesta hadir setiap bulannya dan pada malam hari ini kita sudah memasuki Jogja Semesta untuk seri ke-157. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas konsistensi kita semua, baik para pengurus Jogja Semesta dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Jogja Semesta. Pada malam hari ini spesial. Yang pertama, karena pada bulan ini masih pada bulan Agustus, kita semua masih euforia memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan juga ada momentum-momentum ke depan yang kita ketahui bersama sebagai masyarakat Yogyakarta, bahwa di bulan September kita juga memasuki ulang tahun keistimewaan yang ke-11. Nah, tema kita pada malam hari ini sama dengan tema besar Republik Indonesia memperingati hari ulang tahunnya, yaitu Merdeka Melaju untuk Indonesia Maju. Nah, bagaimana konteks tentang Merdeka Melaju untuk Indonesia Maju ini dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Kita akan membincang, dan pada malam hari ini sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai elemen masyarakat. Yang pertama sudah hadir salah satu pengasuh Jogja Semesta, Bapak Sabeno Lasibuan, Pak Beni Akrawipun. Sugeng dalu Pak Beni, sehat selalu. Kita berikan aplaus Pak Beni, terima kasih matur sembah nuwun di sela kesibukannya masih bisa hadir membersamai kita. Yang kedua, ini sahabat lama, penggerak pendidikan, kami manggilnya Mbak Wahya, Bu Sri Wahyaningsih. Beliau adalah pendiri, kita kenalnya Sanggar Anak Alam atau dikenal Salam, Mbak Wahya. Sehat Mbak Wahya? Nanti kita pengen banyak ngulik kira-kira pengalaman dari Salam, komitmen menyetiai untuk melakukan konteks pendidikan terhadap anak-anak seperti apa. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen. Harusnya malam ini di Jakarta nggih Mbak Wahya ya. Terima kasih Mbak Wahya. Yang kedua hadir ini sahabat mitra Jogja Semesta, salah satu OPD yaitu Mbak Erlina. Bu Erlina, tepuk tangan untuk Bu Erlina. Beliau adalah Kepala Dinas DP3 AP2 DIY. Wah tuh Mbak, nanti tolong jelasin, mungkin banyak yang juga belum mengenal. Nanti kita akan menyimak khususnya untuk program-program yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang menyiapkan generasi emas ke depan seperti apa. Nanti kita akan banyak mendengarkan program-program dari Pemda DIY melalui teman-teman di DP3 AP2. Nah, yang di ujung hadir sahabat kita mengenalnya Cak Lis. Ya, kalau nama lengkapnya Istio Hari Krisnaryo. Cak Lis, sugeng dalu Cak Lis. Tepuk tangan untuk Cak Lis, beliau adalah pendiri Lab Sarisworo. Nanti metode pembelajaran tentang anak lewat metode Sarisworo kita akan menyimak lebih jauh. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, lebih jauh sebenarnya di seri ke-157 ini seperti apa, kami berikan kesempatan kepada salah satu pengasuh Jogja Semesta, Bapak Tasbir, untuk bisa menyampaikan sambutan dan beberapa hal-hal penting berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Bapak Tasbir. Semoga Mas Tasbir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati nama-nama para pembicara pada malam hari ini, tadi Mas Romi sudah sampaikan, yaitu ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIPMM, Kepala DP3 AP2 DIY, kemudian ada Ibu Sri Wahyaningsih, Sanggar Sekolah Alam, ada Pak Listio Hari Krisnarjo, Taman Siswa, juga pengasuh Pak Sabeno Hasibuan dan Mas Romi Herianto sebagai moderator. Tentu saja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izinnya kita hadir malam hari ini dalam rangka
penyelenggaraan yang ke-157 dari Jogja Semesta ini. Kita tahu bahwa Jogja Semesta ini satu rintisan yang panjang. Salah satu perintisnya Pak Robi Kusmaharta ada di sini. Kemudian kita kasih tepuk tangan untuk Pak Robi juga ini, yang sangat konsisten ini. Dan juga Ibu Heri Dendi ada di sini. Beliau dengan dengan susah payah sampai ke sini. Matur nuwun, matur nuwun. Jadi artinya apa? Artinya ini mensemangati kita, terutama yang muda-muda yang hadir pada malam hari ini, bahwa Jogja Semesta ini memang didesain oleh senior-senior kita untuk membuat satu forum di mana kita bisa duduk bareng di sini dengan suasana yang santai, dipadu dengan pentas seni. Ya, makanya malam hari ini mulai dari yang muda, yang senior, ada profesor, doktor, ada semua di sini. Tokoh-tokoh ada semua di sini dari berbagai pihak, berbagai kelompok masyarakat, dan kami senang bahwa ini merupakan satu bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap kegiatan Jogja Semesta ini. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita ke-157 ini bersamaan dengan Hari Kemerdekaan mengambil tema Merdeka Melaju untuk Indonesia Maju. Semua orang sekarang bikin di status itu ya, Indonesia Maju, semua Indonesia Maju. Tapi ukuran majunya apa? Nggak ada yang mau cerita ukuran majunya apa. Tapi semua ada fotonya Merdeka Indonesia Maju. Itu ada di semua HP itu muncul itu Indonesia Maju. Tapi nggak pernah ada yang mengukur maju seperti apa yang kita mau. Tapi mungkin kita lebih dalamkan lagi, majunya Jogja aja lah, karena ini Jogja Semesta. Saya kira majunya Jogja, tapi juga untuk memajukan Indonesia, karena Jogja itu barometer sejarah, barometer budaya, barometer pendidikan, juga barometer pariwisata. Jadi oleh karena itu, dalam kerangka itu kita berharap semua yang bisa merespon di sini yang hadir, tokoh-tokoh yang ikut hadir di sini bisa membuat Jogja Semesta Seri ke-157 ini menjadi sesuatu yang memberi makna yang besar bagi kita dalam semangat kemerdekaan. Demikian, terima kasih atas segala kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasbir atas sambutannya. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu, sambutan mewakili teman-teman pengurus Jogja Semesta tentang tema besar kita. Tetapi kita ingin mengkerucutkan lagi dalam konteks kemerdekaan, lalu berharap Indonesia maju ke depan. Salah satu simpul yang penting adalah pentingnya kita menyiapkan generasi muda, atau paling tidak kita menyiapkan anak-anak kita agar dalam pencapaian di Indonesia Emas 100 tahun Indonesia, betul-betul kemajuan ini tidak hanya menjadi slogan tapi betul-betul kita rasakan. Nah, dalam konteks di seri ke-157 ini, dari 4 narasumber ada satu benang merah bahwa kita akan membincang, dan nanti kita berharap juga dari Bapak Ibu hadirin dari semua unsur masyarakat yang hadir dalam Jogja Semesta di seri sekarang, kita akan berbincang bagaimana sebenarnya menjadi bagian penting menyiapkan generasi emas daerah istimewa Yogyakarta. Nah, karena itulah panjenengan mungkin bertanya-tanya, ada Mbak Erlina DP3AP2, ada Cak Lis yang dengan metode Sarisworo, ada Mbak Wahya yang mewakili teman-teman yang bergerak dengan konsisten melakukan model pendekatan pendidikan secara praktek, lalu ada Pak Sahbeno Lasibuan atau Pak Beni yang kita tahu juga konteks kebudayaan sangat kuat. Nah, dari data yang kita lihat dan TOR yang Bapak Ibu pegang, ada semacam kontradiksi yang menjadi catatan kita pada Bapak dan Ibu narasumber. Indonesia Emas harapan besar kita, maju harapan besar kita, tapi kalau kita lihat yang akan menjadi peran subjek ke depan adalah anak-anak kita yang SD, SMP atau SMA. Nah, mari kita lihat data dan nanti bisa kita dibincang lebih lanjut. Kasus kekerasan terhadap anak, bullying terhadap anak, ya, lalu beberapa hal yang menyangkut problem-problem terhadap anak dan keluarga ini ternyata sudah mulai muncul dan menjadi bom waktu, bahkan banyak menyebut menjadi bagian dari gerakan gunung es. Nah, kita ingin ke Mbak Erlina dulu. Mbak Erlina mewakili teman-teman
di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kalau melihat dari data yang ada, lalu harapan kita dalam pencapaian Indonesia Emas, sebenarnya di tahapan ini apa sih yang sudah dilakukan bersama antara Pemda DIY dengan unsur masyarakat dalam konteks keluarga, perempuan dan anak? Kami persilakan Mbak Erlina. Jai matur nuwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan matur nuwun, ini yang sudah hadir itu banyak sekali mitra-mitra kami gitu, yang sama-sama berjuang gitu dalam rangka untuk menyiapkan generasi emas 2045 di DIY ini supaya nanti berhasil gitu. Dimulai dari mempersiapkan anak-anak kita. Tetapi juga mempersiapkan anak-anak kita itu tidak hanya anak-anaknya, karena anak-anak juga tidak terlepas gitu dari keluarga. Bagaimana ketahanan keluarga itu kemudian bisa tercipta, terbangun begitu, sehingga mendukung di dalam tumbuh kembang anak secara optimal. Kemudian tidak cukup hanya keluarga, karena anak-anak juga harus didukung pemenuhan hak-haknya, kemudian keterlindungannya supaya tidak menjadi korban kekerasan, itu juga di sekolah, karena waktu mereka itu juga banyak di sekolah. Keluarga dan sekolah ternyata juga tidak cukup, karena anak itu juga membutuhkan dukungan dari masyarakat secara luas, dimanapun begitu, tidak hanya di tempat publik tapi dimanapun, sehingga semua pihak kita, karena kita ada di 3 hal itu, di dalam keluarga, di sekolah juga, kemudian di masyarakat juga, maka perlu semuanya itu bersatu padu gitu ya. Semuanya bersinergi, kolaborasi begitu, di dalam rangka bagaimana supaya kita bisa memenuhi hak-hak anak, karena sudah ada undang-undangnya juga, karena negara kita juga sudah meratifikasi konvensi tentang hak anak, maka sudah ada perdanya juga, pergubnya juga di DIY ini sudah lengkap begitu secara regulasi, kelembagaan juga sudah lengkap, maka bagaimana kita semua berperan serta. Bagaimana kita menganggap semua anak yang ada di DIY ini adalah anak kita, sehingga kita bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan keterlindungan anak di DIY ini. Nah, untuk itu memang program besar yang kemudian bersama-sama kita rengkuh itu tadi, kita dukung bersama tadi adalah Provinsi Layak Anak, artinya DIY yang layak anak. DIY yang layak anak ini itu ada di beberapa sektor, di semua sektor bahkan ya, semua terkait dengan anak gitu. Tidak hanya DP3AP2 tok gitu yang harus bertanggung jawab. Karena ada penilaian untuk menjadi DIY yang layak anak, itu indikator-indikatornya itu menyangkut sektor-sektor yang banyak sekali tadi. Ada 24 indikator besar, dan di dalam 24 indikator besar itu juga ada indikator-indikator yang lebih kecil. Indikator besarnya itu terkait dengan bagaimana 5 prinsip untuk pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak ini kemudian kita pegang bersama gitu sebagai dasar, yaitu prinsip untuk non-diskriminasi. Anak apapun, dalam kondisi apapun itu tidak boleh kita melakukan diskriminasi, karena itu juga termasuk kekerasan. Yang kedua adalah apapun yang kita lakukan itu harus kepentingan terbaik bagi anak. Bukan kepentingan terbaik bagi kita ya, tapi harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh anak untuk berkembang, apa yang kemudian menjadi kebutuhan supaya minat, bakat, kemudian potensinya itu kemudian bisa terasah. Apa yang membuat mereka nyaman di dalam lingkungan untuk tumbuh berkembang, sehingga tidak ada ketakutan, ancaman, dan sebagainya, stigma dan sebagainya yang kemudian mengekang diri mereka untuk tumbuh kembang secara optimal. Kemudian juga bagaimana suara mereka didengar di dalam pembangunan ini. Meskipun kadangkala itu kayak tidak ada sangkut pautnya dengan anak, tetapi ternyata anak juga harus dilibatkan di situ supaya kemudian bisa berperan juga di dalam pembangunan dengan baik. Dan apapun di dalam pembangunan yang mengenai diri anak, itu mereka harus dimintai pendapatnya, idenya, masukan-masukannya. Dan sudah ada juga di DIY ini forum-forum anak daerah yang kemudian bisa merangkum suara-suara anak untuk kemudian disampaikan. Kemudian prinsip yang ketiga itu memenuhi hak hidup, tumbuh dan berkembang, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu yang keempat, menghargai pandangan anak.
jangan disepelekan gitu ya. Karena pandangan anak itu juga penting gitu supaya kita tahu sebetulnya keinginan mereka apa. Lalu kemudian tata kelola yang baik, manajemennya. Kenapa kemudian kita membentuk yang namanya gugus tugas untuk supaya DIY layak anak itu bisa tercapai. Dari tingkatan DIY ada gugus tugasnya, dari tingkatan kabupaten kota ada gugus tugasnya, Kapanewon ada, Kalurahan juga ada, semuanya ada. Sehingga kemudian semua pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak itu dilakukan bersama-sama tadi di dalam satu tim gitu. Dan saling bersinergi kolaborasi. Lalu terkait dengan kelembagaan yang di DIY ini sudah cukup lengkap tadi, regulasi kelembagaannya juga ada, gugus tugasnya juga sudah ada, harus didukung juga oleh klaster-klasternya gitu. Di masing-masing klaster itu ya semua sektor tadi terlibat gitu. Yang pertama adalah yang terkait dengan klaster hak sipil dan kebebasan. Di dalamnya ada hak-hak anak terkait dengan akte kelahiran, kemudian bagaimana informasi itu bisa didapat anak karena kemudian tersedia layanan-layanan informasi yang bisa diakses oleh anak. Kemudian juga bagaimana partisipasi anak itu kemudian bisa disalurkan gitu di dalam proses-proses pembangunan, perencanaan penganggarannya. Kemudian juga klaster yang kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, penilaian-penilaian terhadap kemampuan daerah di dalam memenuhi ini itu adalah diantaranya bagaimana supaya ada regulasi, ada kelembagaan, ada SOP dan sebagainya supaya kita bisa mencegah perkawinan anak. Kemudian juga bagaimana supaya daerah itu menyediakan lembaga-lembaga untuk keluarga, sekolah, bahkan anak sendiri langsung, masyarakat dan sebagainya, itu untuk bisa mengakses layanan konseling dan konsultasi kalau ada masalah. Kemudian juga bagaimana daerah itu menyediakan lembaga-lembaga pengasuhan alternatif. Lalu juga terkait dengan infrastruktur yang harus layak anak. Nah, klaster berikutnya terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Segala yang terkait dengan vaskes atau fasilitas kesehatan, layanan kesehatan dan sebagainya. Lalu klaster yang terkait dengan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya. Ini juga banyak sekali sektor yang terkait dengan hal ini. Bagaimana minat bakat anak itu kemudian tersalurkan, ada tempat-tempat di mana anak-anak itu bisa bermain dengan aman dan nyaman, kemudian juga sanitasi yang tersedia dengan baik sehingga kemudian anak terdukung untuk tumbuh kembang optimal, kawasan-kawasan yang tanpa rokok ya. Termasuk regulasinya perda kawasan tanpa rokok, area-area yang harus merupakan kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Kemudian juga klaster yang terkait dengan perlindungan khusus, artinya bagi anak-anak yang termasuk di dalam anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, baik itu anak-anak korban terorisme, anak korban kekerasan, anak korban pornografi, anak disabel, anak HIV/AIDS dan sebagainya, itu memerlukan perlindungan khusus, sehingga kemudian tersedia layanan-layanannya. Kemudian kepedulian kita semua untuk kemudian mendukung tumbuh kembang anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, kita memang harus menyadari bahwa anak-anak itu memiliki perilaku menyimpang sudah tentu tidak begitu saja terjadinya. Pasti melalui proses begitu. Sehingga anak-anak kemudian memiliki perilaku yang negatif dan mungkin kemudian juga bertindak kriminal dan sebagainya. Pasti ada yang salah. Entah itu pengasuhan di dalam keluarganya, entah itu mungkin sesuatu di sekolahnya yang membuat tidak nyaman, entah itu juga di dalam lingkungan masyarakatnya yang membuat tidak nyaman sehingga kemudian memiliki perilaku yang menyimpang. Nah, itu adalah tanggung jawab kita semua. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum pun memiliki hak untuk kemudian juga mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Demikian. Jadi banyak sekali yang kita lakukan dan alhamdulillah Mas, DIY ini satu-satunya provinsi yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi yang ramah perempuan dan layak yang anak. Yang ramah perempuan dan anak untuk layanannya, baik. Betul, karena indikator-indikator besarnya itu yang 24 tadi ya. Indeks perlindungan anak, indeks pemenuhan hak anak dan sebagainya, baru kita yang bisa mencapainya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini juga berkat dukungan Bapak Ibu sekalian begitu. Matur nuwun sekali. Satu Mbak Erlina, artinya kan banyak nih program di Pemda DIY lewat DP3 AP2 dan juga dengan pihak terkait. Nah, satu pertanyaan, kira-kira ada nggak ruang bagi masyarakat, misalkan dari pihak swasta, komunitas, untuk bisa mensupport ini seperti apa, ruang geraknya? Seperti sangat apa? Mungkin, ya.
Pertama, kalau itu misalnya perusahaan ya, melalui CSR-CSR-nya, itu bisa berperan, mau masuk yang di mana, misalnya menyediakan CSR-nya untuk menyediakan ruang bermain ramah anak, misalnya. Atau di dalam perusahaannya kemudian ada fasilitas-fasilitas bagi anak-anak pekerjanya, seperti tempat pengasuhan anak, gitu ya. Di Kepatihan ada tempat pengasuhan anak. Saya pun karena wanita karir, anak-anak saya juga terasuh di situ dengan baik ketika masih kecil gitu. Nah, di ruang-ruang publik juga demikian. Diharapkan masyarakat ini, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga dan sebagainya berperan serta. Mau masuk di mana, monggo. Nanti artinya sesuai dengan komunitas misalkan teman-teman yang di olahraga, seni budaya sangat bisa bersinergi. Iya. Karena bagaimana supaya anak-anak ini pemanfaatan waktu luangnya itu bisa positif, itu bisa didukung oleh semua pihak. Siap, Matur Sebanun, kita berikan plus dulu atas penjelasan dari Bu Erina, Kepala Dinas DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada catatan penting Bapak dan Ibu tentang kasus yang ada, beberapa dinamika tadi saya catat tentang pola pengasuhan di rumah, sekolah dan masyarakat. Nah, sebelum nanti kita menginjak ke Mbak Wahya nanti bagaimana pola asuh dan sekolah, mari kita nikmati satu tarian yang ini juga merefleksikan dinamika anak muda, persembahan dari teman-teman muda nih, yaitu Sanggar Tari Namas Tejo Budaya akan mempersembahkan sebuah tarian yaitu tari Saul. Wah menarik, tari Saul. Yaitu kisah para remaja yang sedang mencari jati diri, di mana etika harus tetap dijaga tapi godaan banyak di depan mata. Nah, ini yang dihadapi anak muda sekarang. Di era milenial membuat anak muda melupakan adat yang sudah ada, namun dengan jiwa seni yang kuat, seni budaya yang melekat, maka mereka tetap memiliki jati diri. Mari kita sambut meriah tari Saul dari Sanggar Tari Namas Tejo Budaya.
Ini ke Mbak Wahya, menikah Mbak Wahya. Tadi sudah juga dijelaskan beberapa program dari Pemda DIY Mbak Wahya, tapi yang menarik dari catatan Bu Erlina ada tentang pola asuh, lalu pola pendidikan di sekolah. Nah, pertanyaan pertama, mungkin banyak engkang dereng tepang, salam itu seperti apa, lalu karena kita mengenal Sanggar Anak Alam ini tahun 2000 didirikan kalau tidak salah Mbak Wahya dengan Mas Toto, atas kegelisahan tentang pendidikan sekolah formal. Nah, mungkin bisa disampaikan seperti apa sebenarnya waktu ide awal mendirikan Sanggar Anak Alam. Semoga Mbak Wahya. Terima kasih, selamat malam, salam dan bahagia. Terima kasih tadi Bu Erlina sudah membuka dengan sangat bagus bagaimana program untuk anak-anak yang sesungguhnya. Nah, salam itu sesungguhnya kami merintisnya dari tahun 1988, tapi waktu itu di Banjarnegara, di Lawen, karena latar belakangnya karena banyak anak yang putus sekolah dan pernikahan dini. Nah, kemudian baru tahun 2000 kami pindah ke Jogja, tapi sempat vakum selama 4 tahun dari 1996 sampai 2000 itu salam mengalami kevakuman, kemudian kami baru memulai lagi tahun 2000 di Yogyakarta. Dan sekalipun kami di Jogja, ternyata juga angka putus sekolah itu juga lumayan tinggi. Cuma persoalannya agak berbeda, kalau di Jogja itu putus sekolahnya bukan karena ekonomi gitu ya, tetapi justru bukan karena kemiskinan gitu, tapi justru dari kemungkinan merasa tidak cocok sekolah di sekolah formal seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat ada 2 aliran menurut saya pendidikan gitu ya. Yang pertama itu aliran reproduksi, kemudian yang kedua itu aliran produksi gitu ya. Nah, apa itu yang reproduksi? Nah, reproduksi ini sebetulnya juga kalau Romo Mangun sih mengatakan ini sekolah birokrasi gitu ya. Sekolah yang memang didesain ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Demikian juga ketika kolonial gitu mendesain sekolah, bagaimana sebetulnya juga menyiapkan buruh-buruh gitu ya, seperti itu. Dan kemudian juga sekolah ini juga yang aliran reproduksi, nah itu juga melanggengkan sistem yang mapan gitu ya. Nah, jadi juga pendekatannya dengan hafalan, kemudian juga pendekatannya dengan mata pelajaran. Sebetulnya mata pelajaran itu sendiri juga alat penyeragaman gitu ya. Nah, kalau tadi sekolah yang ramah anak itu yang seperti apa, yang tidak melakukan bullying seperti itu ya. Tetapi menurut saya dengan adanya penyeragaman gitu ya, kemudian ada KKM di sekolah itu semua diseragamkan harus menempuh sesuatu yang sama. Nah, ini menurut saya sudah bullying gitu ya. Karena kan sebetulnya anak itu unik. Kalau menurut Ki Hajar itu kan setiap anak itu unik, setiap anak mempunyai kodrat alam, setiap anak mempunyai potensinya masing-masing. Tetapi begitu masuk sekolah ini diseragamkan. Nah, ini menurut saya apakah ini bisa disebut sebagai sekolah ramah anak gitu ya? Karena ini ada KKM-nya juga sehingga orang dipacu. Kalau orang nggak suka Pak matematika juga harus ikut les matematika supaya nilai matematikanya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini tidak mengikuti potensi anak. Nah, kemudian apa yang dilakukan Salam, kami berupaya menjadi sekolah yang produktif, yaitu sekolah kehidupan gitu ya. Bagaimana setiap anak mampu menemukan potensi baiknya. Bagaimana setiap anak itu bisa menemukan cara belajarnya. Nah, jadi bagaimana cara belajar gitu ya. Karena setiap anak itu mempunyai model belajar berbeda-beda gitu ya. Ada yang kinestetik, ada yang auditor gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Jadi setiap anak itu mempunyai pola belajar yang berbeda-beda dan juga minat yang berbeda-beda. Nah, kami di sini lebih menjadi fasilitator seperti itu.
Karena anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya. Nah, bagaimana mengedepankan anak sebagai subjek? Nah, kalau Ki Hajar mengatakan bahwa guru itu ibaratnya petani gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenali bibitnya, bagaimana kita mengenali media yang sesuai, kemudian si paman tani ini, si guru ini tidak mungkin bisa mengubah sesuatu yang bibit yang padi menjadi jagung atau jagung menjadi padi. Tetapi hanya mungkin bagaimana menyiapkan padi ini betul-betul menjadi padi yang unggul dan jagung yang unggul. Nah, oleh karena itu, menyadari itu kemudian kami melakukan proses pembelajaran yang setiap anak itu boleh memilih cara belajarnya, kemudian memilih topik belajarnya. Jadi kami belajar melalui riset. Setiap anak boleh memilih topik riset sesuai dengan minatnya. Dan kami, guru ini berfungsi sebagai fasilitator. Nah, fasilitator ini juga masih dibagi lagi fungsinya sebagai mentor gitu ya. Jadi mentoring, si menti ini bagaimana kita tahu betul bagaimana karakter anak, bagaimana pola belajarnya, apa minatnya. Nah, secara individu kami mendampingi, jadi mementori. Nah, kemudian dari mentor ini tadi, anak-anak yang sudah menemukan belajarnya itu pengetahuan baru itu, kemudian si mentor ini menjadi fasilitator, jadi memfasilitasi temuan-temuan anak ini tadi menjadi proses belajar bersama. Dan itulah yang disebut bahwa anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya. Nah, bagaimana ini proses ini terjadi? Nah, kami menggunakan sistem trisentra, jadi orang tua, kemudian sekolah dan masyarakat ini berperan aktif. Nah, jadi kalau sekolah di tempat kami ini memang agak ribet gitu ya, karena orang tuanya selalu terlibat ya. Ini ada orang tua yang hadir juga nih, Pak Mami ya, Pak dosen, nanti bisa cerita juga. Nah, jadi orang tua ini harus mengirimkan sumber belajar yang ada di sekitar rumahnya. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya juga orang itu peduli terhadap sekitarnya, seperti itu. Jadi ketika era digitalisasi ini, ketika orang misalnya, oh sekarang ini karena udah digital ini yang terlibat itu sedikit, tetapi kalau di Salam kami balik gitu ya, karena teknologi ini alat gitu ya. Jadi bagaimana kami memanfaatkan ini juga sebagai alat untuk kita berkomunikasi dengan sesama, untuk bersosialisasi seperti itu. Nah, sehingga ketika kami memasuki era digitalisasi, orang bisa melakukan pembelajaran misalnya dari rumah, dari manapun berada. Nah, ini tetap kami melibatkan orang tua supaya orang tua ini bisa mengirimkan ke kami sumber belajar yang ada di sekitarnya. Minimal satu orang ini 3 titik sumber belajar, kemudian juga beserta narasumbernya. Nah, sehingga makin banyak orang yang terlibat. Nah, sehingga tadi yang keluarga, sekolah dan masyarakat ini betul-betul kami hidupi gitu ya. Jadi tidak hanya jadi slogan Trisentra, tetapi ini betul-betul menjadi laku kami gitu ya. Di dalam kami menempuh proses menemukan pengetahuan. Jadi ilmu iku kelakone kanthi laku. Nah, itu betul-betul kami lakukan, dan sekolah ini menjadi penyambung gitu ya. Bagaimana kami juga mendesain acara-acara, kegiatan-kegiatan yang bisa mempertemukan, jadi ada ruang-ruang perjumpaan antara anak, orang tua dan masyarakat. 3 sentra tadi terlibat gitu ya, Mbak Waya ya? Terlibatnya, sehingga ketika anak-anak secara individu belajar sesuai dengan minatnya, kami juga mendesain kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jadi kami itu ada pasar Senen Legi gitu ya, jadi itu pasar setiap 35 hari sekali. Ya, kami juga ingin mengingatkan kepada anak-anak dan supaya mereka ingat bahwa pasar itu enggak seperti sekarang gitu ya, sepanjang hari online bisa, tetapi zaman dulu itu pasar itu pon, wage, kliwon, manis, paing gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akhirnya kami membuat di sekolah kami itu pasar Senen Legi.
Dan ini juga sekaligus kita ingin mengenalkan hal-hal yang apa sih yang ingin dipelajari anak-anak gitu ya. Nah jadi misalnya pasar ini ada tema gitu ya, ada tema yang memang ini kami lakukan untuk mengenalkan kepada anak-anak. Zaman sekarang kalau kita mengajar itu kan udah kalah dengan Google, dengan AI gitu ya. Tapi bagaimana sekarang anak-anak itu bisa punya rasa ingin tahu gitu ya. Nah ini misalnya Pasar Senen Legi itu ada temanya misalnya polo kependem gitu ya. Nah itu polo kependem itu apa gitu. Nah ini kan mulai lagi mereka mengulik gitu ya. Dan kemudian misalnya polo gembandul, polo kesimpar ya kayak gitu-gitu. Jadi dan ini sampai keturunannya apa gitu. Dan kemudian juga kita mengingatkan kepada anak-anak juga sekarang ini makanan-makanan atau snack-snack kita ini hampir 100% gitu ya, kalau enggak ya 90% itu basisnya terigu. Nah kemudian kita tanya kira-kira terigu ini bisa enggak ditanam di Indonesia? Nah ternyata enggak bisa gitu loh. Nah tapi kenapa kok sangat mudah dicari di Indonesia gitu. Nah sementara kita tuh punya tepung-tepung misalnya ada tepung gaplek, ada mokaf, ada tepung Garut, ada tepung pisang. Nah itu sudah nggak ada gitu ya, karena juga pemerintah tidak memprioritaskan itu gitu ya. Justru tepung-tepung yang dari luar yang mungkin karena nggak bisa ditanam di Indonesia berarti kita nggak punya password untuk tubuh kita gitu ya. Nah karena kan tanaman juga dari mungkin kita buang hajat, kita apa, diserap dan itu, nah itu punya password. Tapi kalau tidak bisa hidup di sini seperti apa gitu ya. Nah itu kenapa juga banyak penyakit mungkin juga karena salah satunya karena pola itu ya. Nah tiwul gitu, dulu makan tiwul itu dianggap prasejahtera. Tapi sekarang orang sakit kalau sudah kena diabetes, kena ini balik makannya tiwul lah. gitu. Tapi tiwul menjadi mahal karena tiwul sekarang adanya di mall gitu ya. Nah jadi kita sudah kehilangan itu. Jadi bagaimana pendidikan ini membuat kita juga menjadi kritis gitu ya. Kritis dalam arti apa sih sebetulnya? Nah makanya kenapa Salam itu pendidikannya kontekstual. Jadi kenapa harus ada sumber belajar yang ada di sekitarnya. Itu dalam rangka itu gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita meng-Indonesia. Nah jadi ya kalau misalnya di Wonosari makan tiwul ya karena memang bahannya ada di situ ya. Bahannya yang bahan pangan yang mudah itu gitu ya. Di NTT misalnya sorghum gitu ya, karena sorghum bisa ditanam di sana. Jadi bukan berasisasi gitu ya. Tapi waktu itu pernah saya waktu jadi ketua RT dulu pernah ikut sensus itu ya. Itu kalau makannya yang bukan beras itu termasuk prasejahtera gitu ya. Nah jadi kan yang orang makan jagung itu juga pengen makan beras gitu kan. Orang yang makan tiwul juga pengen makan beras kan kayak gitu. Nah jadi itu juga yang pemiskinan secara struktural menurut saya gitu ya. Nah jadi pendidikan harus juga mengkritisi hal semacam itu. Nah kami punya 4 fokus, jadi ya ada pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Karena itu adalah masalah yang sangat esensial. Jadi bukan hafalan-hafalan, tetapi kami apa yang kita makan, yang menyangkut kesehatan kita, lingkungan kita. Nah sehingga sekarang misalnya sampah menjadi masalah. Nah di kami sekalipun dalam skala kecil, kami sudah membiasakan itu gitu ya. Jadi bagaimana kami menggunakan meminimalisir sampah gitu ya. Maka dengan event-event tadi misalnya ada Pasar Senen Legi, ada Pasar Ekspresi, ada Pesta Panen. Nah di dalam setiap event ini 4 pilar tadi itu kita lakukan gitu ya. Jadi bagaimana di dalam acara itu kita juga menggunakan pangan sehat, pangan lokal. Kemudian juga meminimalisir sampah sehingga kita mengurangi minuman-minuman kemasan gitu ya. Jadi kita mengharapkan semua yang hadir membawa tumbler, kita menyediakan minum. Nah sehingga kita mengurangi sampah gitu ya. Dan itu juga sekaligus kita memelihara budaya kita dulu gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan itu gitu. Jadi pendidikan ini sesuai dengan sosial budaya kita sendiri gitu ya. Jadi pendidikan yang tidak mencabut anak dari akarnya. Ya. Nah itu yang kami lakukan. Siap. Mungkin satu pertanyaan itu. Mbak Waya, ini kan sudah 20
hampir 22 tahun 23 tahun perjalanan. Nah, artinya kan dari anak-anak yang belajar lalu orang tua yang terlibat masyarakat. Ini kan kalau bicara impact yang ada seperti apa? Komen mereka lalu orang tua, lalu apa sih perubahan yang betul-betul dirasakan di individu-individu yang sekolah atau berpendidikan di Salam lalu keluar, lalu dampaknya seperti apa? Lalu yang kedua, siapa saja sih yang sebenarnya belajar bersama di Salam? Ini kan mungkin saat ini juga masih ada yang punya anak, kira-kira seperti apa proses di Salam? Monggo Mbak Waya. Terima kasih dan saya bersyukur gitu ya, saya masih bisa menikmati sekalipun dalam skala kecil gitu ya. Nah di Lawen itu alumni-alumni kami itu sekarang yang sekolah di Lawen itu sudah apa istilahnya metamorfose gitu ya. Sekarang mereka membuat kelompok sendiri namanya Anane 29 dan ya. Nah ini kemudian mereka jadi yang alumni Salam ini mereka sampai sekarang ini yang memobilisir kegiatan-kegiatan sosial di kampungnya. Jadi di Lawen itu anak-anak muda mereka pada pulang ke kampung halamannya gitu ya. Kalau tulisan saya di sini itu mengatakan bahwa pendidikan sekarang itu mengajarkan ilmu pergi gitu ya. Karena orang desa kalau udah jadi sarjana mau kembali ke desa itu kikuk gitu ya, nggak tahu apa yang akan dilakukan di kampungnya gitu ya. Kayak cuplikan ini puisinya W.S. Rendra yang saya tulis di depan itu ya. Jadi akan melakukan apa gitu ya. Karena kan kalau udah lulus tuh ya melamar pekerjaan gitu. Ya, bukan apa yang harus dilakukan gitu ya. Di pertanian juga nggak tahu gitu ya. Kemarin kami punya alumni yang dari Ambon, dia menangis gitu. Kenapa kakak-kakaknya yang udah lulus sarjana itu melihat kopra itu bukan sesuatu yang bisa dimodifikasi, bisa dijadikan modal gitu ya. Nah jadi seperti itu gitu. Nah jadi kalau alumni-alumninya ya alhamdulillah mereka yang pulang kampung dan membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang pedagang, ada di sana juga menciptakan lapangan kerja gitu ya. Bahkan sekarang ada musik, mereka tuh membuat alat musik yang mengikuti ini sih Kiai Kanjeng gitu ya. Jadi tarbiyah cinta, nah itu sampai alat musiknya mereka membuat sendiri gitu ya. Nah itu dan sekarang udah ada komunitas itu juga. Jadi mereka berkesenian, mereka apa, jadi tapi balik ke kampungnya seperti itu. Nah kalau yang di Jogja ya kalau yang ada beberapa anak ya tidak semua sih, ada beberapa anak yang sebelum UN dihapus itu mereka sudah menulis surat terbuka gitu ya. Jadi mereka menolak ujian karena mengatakan kenapa kecerdasanku harus ditentukan oleh negara. Bukankah kecerdasanku juga dibuktikan dengan sejauh mana aku bisa survive dalam kehidupan. Nah jadi dia menulis surat seperti itu. Tapi yang kuliah juga ada beberapa sih yang sekarang diterima di UGM, yang di Sanata Dharma ada, di UI ada, di Udayana juga ada. Jadi sekarang udah nggak masalah sih kalau yang, tapi biasanya yang menjadi kalau misalnya dari SD-nya di Salam, SMP-nya di formal gitu ya. Kalau secara akademis mereka nggak ketinggalan karena justru beberapa mereka menjadi ranking 1, ranking sampai ranking 3 itu dari Salam. Tetapi yang menjadi masalah itu biasanya di awal-awal di pergaulan karena di Salam itu misalnya hal-hal yang penting misalnya tadi pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Mereka sekolah bawa bekal misalnya enggak ini terus dibilang sekolahmu katrok gitu loh, jadul gitu. Misalnya kampungan gitu. Masa sekolah bawa termos gini kayak gitu ya. Nah itu biasanya di pergaulannya gitu ya. Kemudian tas misalnya, tas itu nggak selalu baru. Nah itu juga karena mereka kan bagaimana sih supaya barang itu bisa waktu pakainya tuh panjang. Nah sehingga tas kadang bikin sendiri apa. Tapi kalau di sekolah yang baru kan biasanya kalau tahun ajaran baru tasnya baru gitu ya, bukunya baru gitu ya. Nah padahal di tempat kami itu bahkan anak-anak bikin yang pakai geger kosong gitu, namanya gersong gitu biasanya. Bu minta gersong, nah itu bisa untuk buku, untuk nulis gitu ya, untuk gambar gitu ya pakai gersong gitu. Nah hal-hal seperti itu yang di kami itu kami anggap penting tapi di sekolah tidak penting. Kemudian terus bilang,
kenapa sih teman-teman tuh kalau mau ulangan kayaknya kayak jadi tembok semua, diajak ngomong nggak bisa karena semua ngapalin gitu ya. Nah sementara yang di kami kan udah biasa, mereka mencari sendiri, menyusun apa yang akan dipelajari seperti itu ya. Jadi mereka sudah punya kemandirian belajar gitu, sehingga lebih ke logikanya gitu, bukan hafalan gitu. Nah hal seperti itu sih yang kelihatan gitu ya. Dan biasanya mereka lebih cerewet di situ, misalnya tentang sampah, tentang makanan sehat, ya yang kayak gitu. Nah ini yang kadang-kadang menghadapi benturan-benturan karena tidak semua anak, tidak semua orang tua, tidak semua guru juga paham tentang itu gitu. Mungkin bisa disampaikan alamat salam Mbak. Siapa tahu besok malah ada yang langsung jujuke anakipun, putra-putranipun, silakan Mbak Waya. Iya, kalau di salam tuh di Niti Prayan gitu ya, di Niti Prayan Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Dan kami itu memang kuotanya sangat kecil ya, satu kelas itu cuma 15 dan ya kelas satunya juga cuma 1 gitu ya, PAUD-nya itu juga cuma 1 ini ya. Jadi kadang-kadang memang harus waiting list gitu ya. Jadi kami itu biasanya di bulan Maret itu sudah tutup gitu ya, sudah, karena enggak, dan kami tuh nggak pernah membuka misalnya menerima siswa baru kayak gitu, nggak pernah gitu ya. Karena udah banyak titipan-titipan gitu ya Pak Mami ya. Jadi sudah apa ya, ada anaknya yang baru umur 7 bulan itu sudah didaftarkan gitu ya. Jadi kadang-kadang aduh kelamaan nanti saya lupa gitu ya. Jadi ya karena memang harus waiting list gitu ya. Nah jadi karena memang terbatas. Ya kenapa kami batasi ya itu tadi, karena kami memang kepingin mendampingi secara personal gitu ya. Jadi setiap anak itu bisa menemukan potensinya seperti itu. Nah sehingga memang kami nggak bisa dimasifkan gitu ya, untuk banyak gitu nggak bisa. Oke, matur sembah nuwun Mbak Waya, kita berikan aplaus. Apa yang disampaikan beliau bisa menjadi inspirasi kita. Cak Lis, ini menarik Cak Lis, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Kalau kita lihat sudah mulai banyak model-model pendidikan dikembangkan. Tapi kalau kita lihat, ini real di Jogja Cak Lis ya, beberapa data kita masih menemukan bullying, lalu kekerasan jalanan, lalu beberapa kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Nah kalau dari Cak Lis dan teman-teman di Taman Siswa khususnya di Laboratorium Sarisworo, sebenarnya tantangan dan problem terbesarnya itu di mana Cak Lis? Sehingga kita akan tahu kalau ada sumber masalahnya, lalu pendekatannya yang selama ini dikembangkan oleh teman-teman Sarisworo seperti apa dalam pendidikan anak. Kami silahkan Cak Lis. Baik, salam dan bahagia. Terima kasih Mas Romi. Saya kira satu hal yang mendasar dari benteng semua perilaku anak-anak kita, tidak hanya anak kita ya, tapi juga kita sendiri sebagai manusia dewasa, adalah di titik yang paling dalam, yaitu nurani. Ini kan yang belum pernah kita sentuh di teman-teman di pendidikan adalah, ada enggak sekolahan yang mendidik nurani? Ada enggak pelajaran pendidikan nurani Pak Tekno? Ini kan yang menjadi masalah utama. Kenapa Ki Hajar sangat konsen dengan pendidikan nurani? Karena Ki Hajar dalam tulisannya menegaskan anak lahir itu sudah membawa 2 watak. 1 watak kebaikan dan juga ada watak keburukan. Sadar enggak Bapak Ibu bahwa anak-anak kita itu juga membawa watak buruk. Manusia itu bukan malaikat wataknya, tapi dia juga punya watak-watak buruk. Dia diciptakan tidak sekedar menjadi orang yang baik melulu, tapi juga ada watak-watak yang buruknya. Contohnya apa? Bapak Ibu dulu waktu kecil seneng orek-orek tembok ora kira-kira. Ini watak vandalisme. Kalau ini watak ini dibiarkan, tidak ada pengaruh pendidikan untuk menekan, maka watak ini akan semakin menjadi-jadi dan benar-benar menjadi vandalisme. Ada watak juga dikatakan Ki Hajar terorisme. Terorisme itu watak yang dikonsepkan Ki Hajar bukan radikalisme atau apapun, tapi watak kumratu. Tahu ya kumratu ya? Seolah-olah saya ini rojo sing kuoso. Ini nanti akan lari ke bullying Mbak Irina. Orang anak yang seneng kumratu, teroris, watak terorisme itu nanti larinya ke bullying. Bullying itu bahayanya apa? Dia akan menekan rasa percaya diri anak-anak di sekitarnya. Padahal anak yang punya watak bullying atau anak watak kumratu itu anak yang kurang percaya diri sebenarnya. Potensi watak baik dan watak buruk inilah tugas pendidikan Bapak Ibu.
bagaimana yang muncul atau yang selalu menang adalah watak kebaikan. Kita tidak bisa melibas atau menghilangkan watak buruk. Nah, caranya bagaimana? Ternyata dalam gagasan Ki Hajar tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Mbak Wahya, ada 4 sistem. 1 sistem Among, 2 sistem Paguron, 3 sistem Trisentra yang disampaikan Mbak Wahya, dan yang terakhir yang kami kembangkan atau kami pelajari yaitu sistem Sariswara. 4 sistem inilah yang dipakai oleh Ki Hajar untuk memunculkan atau menekan watak-watak memunculkan watak baik atau menggembleng watak baik agar selalu memenangkan di dalam nurani dari anak-anak kita atau seorang manusia. Nah, 4 sistem tadi kalau saya ringkas, yang pertama sistem Among itu bisa dikatakan dalam definisinya Ki Hajar kira-kira ngomongnya seperti ini, ngendikonya seperti ini. Dalam sistem Among, kecerdasan itu hanyalah sekedar alat. Pinter matematika, pinter akuntansi, fisika, kimia, itu hanyalah sekedar alat. Garis bawahi dulu ya, jadi kepintaran, kecerdasan hanyalah sekedar alat. Lain tidak, yang utama adalah bunga yang kelak jadi buah. Buahnya pendidikan apa? Menjadi manusia bermanfaat. Jadi kalau kita garis besari, sistem Among itu adalah fokusnya menjadi manusia bermanfaat. Nek kue wis bermanfaat, kue pinter matematika, pinter akuntansi, pinter IPA, semakin bermanfaat. Tapi utamanya menjadi dulu manusia yang bermanfaat. Prakteknya Ki Hajar melakukan yang disebut dengan sistem Sariswara. Metodenya juga dikatakan beliau dengan metode Sariswara. Gagasan metode Sariswara itu adalah gagasan real bagaimana anak terdidik nuraninya, anak terdidik olah rasonya, bagaimana yang dimenangkan selalu watak baiknya. Bagaimana itu dilakukan? Yang dilakukan Ki Hajar dalam metode Sariswara adalah mengambil sari-sari dari 4 sumber kesenian. 1, seni yang utama nih ya, yang menjadi sumbernya adalah seni sastra. Kemudian yang kedua adalah seni gerak. Kemudian yang ketiga seni suara, yang keempat adalah seni rupa. Jangan dibayangkan seni itu hanya nari, karawitan dan lain-lain ya. Seni rupa dengan audiovisual, kamera, YouTube-nya anak-anak sekarang itu ya seni rupa. Audio, rekaman podcast dan lainnya itu juga seni rupa. Kemudian kalau kita lebih terlibat lagi melibatkan anak dalam seluruh wiraga, wiroso dan wiromonya, manfaatkan seni gerak dengan gabungan 4 seni tadi. Maka di Taman Siswa muncul tembang dolanan anak dulu. Kami mengkaji dalam Sariswara, dalam lab Sariswara, ternyata metode Sariswara itu bisa diinsersi dalam atau diintegrasikan dalam pelajaran-pelajaran harian. Jadi guru-guru di Taman Siswa atau pamong di Taman Siswa itu tidak ada pelajaran budi pekerti khusus, tidak ada pelajaran Sariswara khusus, tidak ada kalau nari ada ekstrakurikuler katakanlah menari karawitan, tetapi ada satu pola yang diinsersikan ke dalam pelajaran. Contoh paling gampang, dalam sastra ada dongeng, legenda, hikayat ya. Ini bisa dimasukkan dalam soal cerita matematika, bisa dimasukkan dalam soal cerita IPA. Kenapa kita memakai, siapa itu naik pembalap itu? Rossi. Valentino Rossi. Kenapa kita memakai tokoh Valentino Rossi sedang menghitung roda, ditambah dengan roda temannya Marquez, maka berapa jumlah roda yang dimiliki mereka dan misalnya. Kenapa enggak kita ganti dengan timun emas sedang menebar biji timun 5 ditambah dengan biji timunnya buto ijo. Artinya apa? Ketika kita mengambil cerita legenda, anak akan secara sekian detik, sepersekian detik dia akan, ini timun emas yang musuhnya buto ijo. Tidak ada nilai-nilai yang kita ambil secara asesmen angka, tetapi dia nilai-nilai budi pekerti otomatis keresap. Kenapa kita enggak memakai tokohnya maling kundang sedang menghitung batu, sementara ibunya batu yang ada dihitung maling kundang dilempar oleh ibunya sejumlah 3. Berapa sekarang jumlah yang batu yang dimiliki maling kundang? Sepersekian detik anak akan muncul, anak maling kundang yang durhaka pada ibunya dan seterusnya. Kenapa kita enggak memakai tokoh Punokawan untuk menghitung jumlah perimbangan fisika? Saya
bagong yang gemuk itu beratnya sekian. Dia jaraknya 2 meter dari titik tengah encin coti apa toh? Timbangan itu. Sementara di ujung yang satu timbangan ada gareng dan petruk. Jaraknya hanya sekian meter. Sekian newton. Kemudian totalnya berapa meter si bagong ini harus maju. Jadi ada soal-soal fisika seperti itu. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan itu? Ini Sariswara, kita ambil dari seni sastra. Belum nanti kita kembangkan. Kalau sekarang muncul P5 ya Mas Romi. P5 ini sangat kompleks. Kalau di Taman Desa Langan Carita, teater. Itu kita dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam rangka itu tadi, mengasah pendekatan hati anak-anak dengan keindahan rasa. Pola-pola kesenian ternyata menyimpan 2 sifat, kehalusan dan keindahan. Dan ini tidak ada di pola-pola pendidikan yang lain di luar kesenian. Semua membahas tentang intelektual, tetapi dalam kesenian yang dipakai pendidikan olah rasa. Orang sedang naik tadi yang menari itu, rampak dan lain-lain itu kan ada polanya sebenarnya. Bagaimana dia pola Wiromo itu terbentuk. Nah, salah satu keindahan itu kan di Wiromo. Jadi pola-pola keindahan pendekatan inilah yang dilakukan dalam sistem Sariswara. Saya kira ini menjadi kunci-kunci yang bisa kita kembangkan untuk mendidik rasa itu tadi Mas Romi. Satu Cak Lis, pengalaman teman-teman di Lab Sariswara, ini kan beberapa tadi kasus fakta yang kita temukan di Jogja. Kira-kira pendekatan Sariswara seperti apa yang bisa kita aplikasikan? Misalkan ini ada kasus nih kenakalan remaja, bullying, klite, kira-kira apa sih yang sudah mulai dicoba digagas teman-teman di Sariswara Cak Lis? Kita bikin kompetisi atau apa, audiens apa Cak Lis? Monggo Pak Cak Lis bisa disampaikan. Yang jelas kan olah rasa itu kan nanti akan menjadi benteng pertama ya. Saya kira kalau di tempatnya Mbak Erida di DP3 AP2 itu sangat potensi untuk masuk ke ranah keluarga. Piye caranya kita membuat ketuntu lagi keluarga-keluarga kita itu dengan misalkan tembang dolanan anak, dengan Langan Carita, dan ternyata tuh bisa. Kami masuk ke kampung-kampung ngajari lagi Langan Carita, ngajari lagi dolanan anak itu bisa. Nggak usah nunggu Danais lah. Kita bisa gerak sendiri. Teman-teman komunitas bisa gerak sendiri. Yuk kita ngajari dolanan anak. Besok di Wirofest tanggal 27 ada kita ada itu dolanan anak massal. Kemudian pengalaman teman-teman di Taman Madya itu SMA-nya Taman Desa ya. Itu pernah tawuran abadi dengan Muhi, kalau nggak salah, Muhi Pemuha ya, kayak Muhi. Itu zamannya Mas Jijit, Mas Joko di Kiai Kanjeng itu, mungkin buaya ya. Itu mereka cerita bagaimana menghentikan tawuran abadi itu. Ternyata mereka melakukan teater bersama Mas Romi. Teater bersama? Ya, teman-teman Muhi diajak berteater dengan teman-teman Taman Madya, memunculkan satu konsep judul bersama untuk melakukan. Dan tidak perlu anak-anak yang bisa seni saja. Ada yang perannya dia bisanya fotografi itu jadi ya seni ya. Pakai dia fotografi. Bisanya ngitung duit, masuk ke bagian ngitung duitnya. Bisanya dandani, dia masuk ke make up-nya. Bisanya wardrobe, maka anak itu diberi serahan untuk mengurus kostumnya. Bisanya hanya gulung kabel, diserai suruh gulung kabel. Jadi potensi seni yang dipakai untuk menyatukan rasa itu adalah potensi seni yang komunal. Maka dolanan anak itu komunal, maka Langan Carita itu komunal. Yang terjadi ini adalah prosesnya yang paling penting Bapak Ibu. Jadi bukan puncaknya di juara siapa, tidak ada juara-juaraan di Taman Desa. Semua di akhir ada ujian akhirnya, ujian akhir nari, ada ujian akhir drama. Dulu ya waktu saya itu ada ujian akhir Langan Carita dan lain, dan tidak ada juara-juaraan. Kita cukup ujian saja, dan itu tidak ada nilainya, tidak masuk di STTB, tapi cukup ujian, EPTA praktek kalau dulu ya enggak. Saya kira potensi-potensi bagaimana kita melakukan kombinasi seni yang digagas Ki Hajar ini patut kita gali lebih dalam lagi. Kenapa toh kok kesenian? Ki Hajar loh ini yang ngendika, bukan kita. Beliau sudah bertahun lampau, besok kita peringati di September itu dibuang di Belanda ya, 14 September nggih. Ulang tahunnya Ki Hajar berbarengan dengan dibuangnya Belanda itu 100 tahun lampau. Kemarin ada tulisan dari Duta Besar Finlandia, mereka juga menyatakan 100 tahun yang lampau Finlandia melakukan perubahan pendidikan. Ternyata sama dengan kerjanya Ki Hajar. Cuma mereka dipakai seterusnya, kalau kita
nggak dipakai. Ya aja hanya dipakai di taman itu, tapi di bangsa kita malah nggak dipakai. Kalau ternyata bangsa itu ngegemi, wis podo Finlandia harusnya. Saya kira itu Mas Romi. Siap, Matur Sembah Nuwun. Terima kasih, kita berikan aplaus apresiasi untuk Cak Lis dengan perjuangan beliau dengan teman-teman di Sarisworo. Pak Beni, ini kan menarik dari teman-teman di Pemda, ada program-program yang luar biasa, tapi tidak bisa sendiri Pemda, butuh keterlibatan partisipasi banyak stakeholder seperti yang dilakukan Mbak Wahya, Cak Lis dan juga nanti sahabat-sahabat. Nah, kira-kira poin penting dan kebutuhan ke depan seperti apa dengan kondisi yang sekarang yang ada di Jogja? Semoga Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sugeng dalu. Saya dalam narasumber disebut pengamat koperasi gitu aja. Dengan tema kita merdeka, melaju, dan terus maju. Melaju ini kenceng tuh ya. Nah yang prihatin kalau kita lihat untuk kehidupan ini kan ekonomi ujung-ujungnya. Ya. Ekonomi itu kalau dilihat dari apa yang disampaikan Bu Erlina, bagaimana anak supaya baik, Bu Wahya, Pak Cak Lis, Cak Lis apa Cak Lis? Cak Lis. Bagaimana mendidik anak itu supaya baik gitu. Nah, supaya baik itu tentu nanti kalau dilihat dari segi saya selaku pengamat koperasi akan menghasilkan koperasi-koperasi yang baik begitu. Ya. Tidak lagi ada nanti koperasi gagal bayar gitu nje. Iki mbiyen wong-wong iki diajar apa sih ya? Kok sampai diamanahi barang dan uang itu kok ya ditilep gitu ya. Apakah karena dulu 30 tahun yang lalu anak-anak kita itu walaupun tidak dapat dibully atau tidak kekerasan tapi didongengi kancil nyolong timun. Gimana caranya kijang kakinya digigit buaya, terus buayanya dihapusi, gitu. Nah, di situ tadi kancil nyolong timun sudah diajari caranya nyolong. Bagaimana lepas dari gigitan buaya, diajari ngapusi buayanya. Hei buaya, ini bukan kakiku loh, katanya si kijang. Kakiku yang ini, dihapusi nganggo kayu. Akhirnya kijangnya selamat. Jadi selamat, keberuntungan, lepas dari tangkapan, semua diajari dengan cara ngapusi gitu. Nah, gitu ya Bu ya. Kira-kira dulu begitu dongengnya. Ayo Bu, aku diajari dongeng. Piye? Nyolong timun. Buaya kancil selamat. Nah, jadi dengan demikian kalau tadi dilihat bagaimana bermanfaat kata Pak Cak Lis, itu orang bermanfaat itu adalah nilai-nilai yang ada di koperasi. Kejujuran, kesetiakawanan, solidaritas, keadilan, keterbukaan, kebebasan, kemandirian, yang itu akan menjadi kuat dengan budaya gotong royong. Nah, bagaimana kita mewujudkan ekonomi kita yang 3 pilar ini, BUMN, swasta, dan koperasi. Kalau dengan tema hari kemerdekaan kita ini, melaju. Siapa yang melaju di antara 3 itu? Mungkin kalau Pak Wawan nggak malu, mungkin ya yang paling kemper mungkin koperasi ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, gimana mau melajunya gitu kan? Apakah karena tadi didikan anak-anak kita itu tidak tertanam nilai-nilai ini tadi begitu. Nah, ini perlu di sini ada anak muda, ada sedengan, ada sesepuhan. Forum ini kita jadikan untuk menampung aspirasi. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Pola pendidikan apa yang kita berikan kepada masyarakat supaya
budaya gotong royong ini bisa tertanam sehingga nilai-nilai itu bisa menyebabkan 3 pilar yang satu yang paling tidak melaju tadi, saya tidak mau bilang lambat ya Pak ya, tidak melaju gitu, bisa melaju seperti yang kita lihat di beberapa negara tetangga kita. Itu di Singapura ya, kita lihat koperasi buruh di Singapura itu bisa mengalahkan Carrefour. 58% usaha retail ditangani oleh koperasi buruh. Padahal di sana budaya mungkin bukan gotong royong loh ya. Dan Pancasila juga nggak ada di sana ya Bu ya. Enggak. Nah, tapi kok di sana jujur dan tidak pernah ada uang kembalian saketip itu hilang. Ada kalimat ini didonasikan ya Pak ya, nggak ada. Kembali itu uang 5 ketip itu begitu. Kalau di kita coba Bapak Ibu belanja ya, waduh nggak ada uang kecilnya, gimana Bu? Ganti permen. Dipersui-sui, dilama-lamain, dipersui-sui, dilama-lamain kembalian sehingga yang punya uang sen, ya sudahlah tinggal itu aja gitu. Siap. Itu watak itu, itu bisa jadi budaya. Bagaimana kita bisa seperti koperasi di Selandia Baru, Pontera, yang sapinya lebih gotong royong mungkin dari kita barangkali gitu ya. Karena di sana jumlah sapinya lebih banyak dari orangnya gitu. Bagaimana kita bisa menjadi koperasi seperti di Jepang, Genno, koperasi petani, sehingga kalau mau bertani itu mereka rukun, tanggal berapa kita mau tanam. Kalau saya lihat sekarang di Bantul itu, di sini panen, di sini hijau, wah itu yang senang tikusnya. Saya tidak kehabisan pangan karena habis ini kuning makan sini, besok ini tambah gitu. Nah, itu yang mungkin kalau saya sebagai pengamat koperasi kaitannya dengan pendidikan anak kita muda. Itu tadi, entah itu salam, ya saya juga baru tahu ini ada pendidikan salam. Lah kok banyak peminatnya kok dibatasi toh Bu? Nah ini nggak ada tempatnya. Siap. Ada nggak dari birokrat kita yang di sini yang punya tempat begitu kan? Kalau ada pendidikan itu yang bisa seperti itu, dah kami dari gerakan koperasi juga pingin. Tapi yang uniknya begitu reformasi, yang dihilangkan pertama kali adalah Pusat Pendidikan Koperasi Indonesia. Nah coba, yang dihilangkan pertama kali Akademi Koperasi. Padahal itu untuk pendidikannya Pak Beni ya. Yang dihilangkan jurusannya di UGM, jurusan koperasi. Nah alasannya apa? Nggak cocok Pak dosennya sama mahasiswanya. Loh, kok mendidik uang kok nganggo cucuk-cucukan gitu ya. Lah gitu. Jadi inilah pemancing yang terkait dengan tadi tema kita, melaju, maju. Merdeka gitu. Merdeka. Nah, jadi monggo nanti kita lanjutkan dalam dialog kita. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi plus untuk Pak Sabenol Hasibuan, Pak Beni. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kami nanti menyapa Bapak dan Ibu, kami ingin mendapatkan tanggapan dan juga beberapa catatan penting karena di sini hadir para sesepuh, bini sepuh. Yang pertama, kesempatan terhormat kami berikan kepada Pak Robi Kusumaharta untuk bisa memberikan catatan penting Pak Robi. Nah, pentingnya menyiapkan generasi emas, ini versi Pak RKH. Semoga Pak Robi poin-poin penting karena beliau menjadi bagian penting dan juga guru kita bersama untuk bisa melihat bagaimana catatan penting Bapak dari 4 narasumber dan poin yang harus menjadi perhatian baik Pemda maupun kita semua. Semoga Pak Robi Kusumaharta. Saya mengikuti dialog yang terjadi dengan teman-teman di depan yang luar biasa dari berbagai aspek, dan bagi kami yang paling penting bahwa kita bonus demografi kita tinggal 13 tahun. Apakah selama 13 tahun ini kita bisa menyusun suatu desain besar supaya yang 13 tahun ini menjadi kekuatan yang bagus, atau apakah 13 tahun ini kita mendiamkan stunting ya Bu? Nah, tugas Anda kan stunting ini didiamkan
tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita akan punya suatu generasi orang Indonesia, pemuda Indonesia yang 13 tahun yang akan datang menjadi beban buat kita. Artinya 100 tahun Indonesia pada tahun 2045 itu betul-betul harus menjadi goal kita hari ini, dan pasti Jogja Semesta yang akan datang kita akan topik ini akan berkelanjutan. Sekian, matur nuwun, selamat buat kita semua. Pak Roby Kusmarta menjadi penting tentang grand design ala DIY, nanti mohon tanggapan para narasumber. Nah, satu lagi yang kita juga pengen dengarkan pendapat dan masukannya, dan ini bisa mewakili representasi teman-teman Muhammadiyah nih. Mas Sauki kayaknya hadir. Monggo Mas Sauki, karena beliau juga punya komitmen dalam konteks pendidikan anak muda menjadi bagian penting. Di sini saja. Iya, semoga Mas Sauki. Nggih, matur nuwun Mas Romi. Saya nyambung Pak Robi. Penduduk DIY itu sekarang 4.073.000. Ramalannya 2024 akan nambah sekitar 50.000. Jadi 4.126.000. Ramalannya 2025 akan nambah sekitar 50.000 lagi. Jadi 4.179.000. Generasi Z di Indonesia, generasi milenial itu 25, sekian dan 27, sekian. Kalau kita hitung post Z itu tambah 11%. Jadi 63% itu anak-anak muda. Nah, indeks pembangunan manusia, Human Development Index di Indonesia, DKI dan DIY ini paling kelihatan percepatannya. Ini juga ternyata memberikan impact pada bonus demografi. Bonus demografi kita ini DIY dan Jawa Tengah itu paling cepat mengakhiri bonus demografinya. Jadi fasenya itu akan berjalan lebih cepat gitu. Nah, ini angka-angka ini saya pikir menjadi penting untuk kita kaji bersama-sama. Apakah harapan kita memastikan misi Jogja Semesta yang dulu dengan tiga Romo Dendi kepada saya. Jadi dinamakan Jogja Semesta itu harapannya Jogja menjadi pancere semesta. Kalau itu betul, maka tanggung jawab kita penerus beliau memastikan bahwa setiap anak yang lahir di DIY yang 50.000 per tahun tadi itu siap menjadi pancere semesta untuk 5, 10, 20 tahun ke depan. Apa yang disampaikan para narasumber menjadi penting karena yang disebut dengan manfaat tadi salah satu yang menyampaikan, deliverable-nya itu kan manfaat. Manfaat di era disrupsi ini kan kemudian mengalami redefinisi. Redefinisinya cepat sekali karena kadang-kadang yang relevan sekarang belum tentu relevan 5 tahun lagi. Ini tantangan pendidikan di DIY. Saya malam ini tidak bicara khusus Muhammadiyah, on behalf of the citizen of DIY. Saya pikir ini jauh lebih penting kita pikirkan ke depan. Terima kasih. Siap, matur sembah nuwun Mas Sauki. Beberapa catatan penting segaris dengan yang Pak Robi menjadi poin penting kita semua untuk nanti mendesain bersama, dan ini kita lakukan bersama. Kita tampung dulu karena ini hadir beberapa representasi dari masyarakat. Kami ingin menyapa dan juga mendengarkan beberapa catatan penting karena kita kenal beliau juga punya komitmen pada pendidikan dengan basis budaya budi pekerti. Hadir Prof. Putu Sudira, kami persilakan Prof. Mewakili juga teman-teman di Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah Istimewa Jakarta dan juga teman-teman dari UNJ. Silakan Prof. Putu. Saya menyimak dari 4 narasumber ini memasuki pendidikan kritis yang sangat bagus ya. Jadi sebuah model pemikiran pendidikan yang betul-betul kritis dan barangkali hanya di Jogja ya hal seperti ini akan diperbincangkan gitu ya, dan model ini berkembang. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Robi dan juga dari Mas Sauki tadi itu menjadi perhatian kita bersama dan bisa mewujudkan bonus demografi kita untuk Jogja terutama betul-betul menjadi pancernya semesta gitu ya. Tadi disinggung tentang nurani ya, sariro gitu. Dalam konsep yang kami ketahui kita mengenal trisariro Pak.
Jadi ada Stula Sariro, ada Suksemo Sariro, ada Antakarana Sariro gitu. Jadi di Stula Sariro itu ada tubuh ya, tubuh fisik dengan 5 indria, kemudian ada panca panca indria, kemudian panca karmendria dan panca budindria namanya itu di dalam tubuh. Nah ini digerakkan oleh Suksemo Sarironya itu ada pikiran, ada ego, ada budi gitu. Maka saya sudah ngomong-ngomong dengan Mas Dipo, sebenarnya pendidikan kalau mau membangun karakter lebih tepat sebenarnya istilah pendidikan budi pekerti sebenarnya menurut saya. Jadi budi yang dikirtikan gitu, yang diwujudkan, yang di-create gitu ya, sehingga betul nanti masuk kepada karakter yang positif gitu, karakter yang positif. Jadi dari budi itulah kemudian pikiran itu akan dikelola dan ego itu juga dikelola gitu, sehingga menuju kepada Antakarana Sarira itu atmannya gitu ya. Jadi pada penyucian dan pemurnian atmannya gitu. Jadi di dalam konsep meditasi itu nanti ada gerak keluar ke dalam, Pak. Jadi ke dalam itu berdialog dengan sang jiwa, keluar itu berdialog dengan suksemonya gitu, melalui indrianya. Nah penguatan-penguatan ini tadi sudah disampaikan luar biasa. Terima kasih banyak, saya terinspirasi banyak dari narasumber ya. Hari ini saya bersyukur bisa belajar di tempat ini. Gitu Pak Romi, terima kasih. Terus Mbak Nuwun, Prof Putu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita menyapa lagi, masih ada satu persembahan tari yang kita akan nikmati bersama, yang akan dipersembahkan oleh anak-anak muda yang juga kita tunggu nanti di masa depannya. Untuk itu kita sambut yang meriah tari Anggo. Tarian sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan setelah panen padi, untuk merayakannya muda-mudi bersukaria, bersukacita, bernyanyi menari sambil mengangguk-angguk. Disinilah kenapa tarian ini disebut tari Anggo. Kita beri tepuk tangan persembahan tari Anggo.
Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan diskusi dan dialog kita yang luar biasa menarik, kita akan selingi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber Jogja Semesta untuk seri yang lalu. Untuk itu, dengan hormat kami persilakan pada Mas Uud, Bu Sita, lalu juga kelompok kesenian dan Pak Tasbir untuk bisa hadir bersama kita, dan untuk menyerahkan piagam penghargaan Jogja Semesta, kami persilakan kepada Bapak Robi Kusumaharta untuk bisa membersamai dan menyerahkan piagam kepada para narasumber. Anatal dari kelompok seni hadir, kami persilakan. Satu lagi. Satu lagi Pak Robi, kelompok seni edisi kemarin. J, matur sembah nuwun pada Pak Robi, Bu Sita, Mas Uud, Pak Tasbir dan kelompok seni Anatal. Masih ada satu lagi Pak Robi tetap ada di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu, hari ini juga menjadi bagian spesial bagi kami di Jogja Semesta, karena salah satu pengasuh Bapak Robi Kusumaharta bertepatan tanggal 21 Agustus kemarin berulang tahun. Kita berikan aplaus, sehat selalu, dan ada kenang-kenangan. Matur sembah nuwun Bu Putri, sudah rawu Bapak dan Ibu. Ini adalah Bu Putri, istri dari almarhum Romo Heri Dendi, pengasuh Jogja Semesta. Kita berikan aplaus, kenang-kenangan dari seluruh sahabat Jogja Semesta. Mungkin bisa dibuka di tempat Pak Robi. Iya, langsung dipun buka Bapak. Iya, bisa dilihatin. Karikatur waktu beliau hadir di IKN pada tanggal 17 Agustus 2023. Tepuk tangan yang meriah, kita doakan sehat selalu, manfaat selalu, berkah selalu untuk Bapak Robi Kusumaharta. Nah, tadi kita sudah dengarkan pendapat, opini, pengalaman, inspirasi dari para narasumber, lalu juga penanggap. Nah, kita ingin dengarkan masukan dan usulan pada sahabat-sahabat yang hadir. Kita pengen ke anak-anak muda dulu nih. Ada dari beberapa universitas, apa sih yang sebenarnya diharapkan agar generasi emas ini betul-betul bisa diwujud, dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman muda. Kami persilakan sebutkan nama dari elemen kampus mana dan apa sebenarnya menjadi kegelisahan dan harapan teman-teman muda. Silakan. Perkenalkan, saya Asep Mahendra dari Koperasi Mahasiswa UGM. Mewakili teman-teman barangkali dari UGM dan beberapa kampus, ada dari UPN juga, dari UIN juga di sini. Mungkin kaitan dengan tema pada malam hari ini. Kemudian konteks pembicaraan kita mengenai pendidikan, yang juga sempat disinggung tadi, bahwasanya spektrumnya sangat luas. Dan kita sadar bersama bahwasanya pendidikan merupakan pilar utama kemajuan bangsa. Tentunya kami berharap bahwasanya pendidikan Indonesia ke depan itu tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal yang sekarang kita sedang pelajari bersama, ikuti bersama. Cuman mungkin juga kita berharap pendidikan-pendidikan yang sifatnya pada pengembangan karakter, seperti sekolah tadi yang disampaikan, salam Ibu ya, itu merupakan bentuk pendidikan aktif yang juga bagi kami penting untuk dikembangkan ke depan. Pun juga ke depan harapan kami memang pada setiap aspek pendidikan, baik itu aspek pendidikan ekonomi juga ekonomi kerakyatan, yang hari ini kita geluti bersama di Koperasi Mahasiswa, perlu dikembangkan kembali untuk kiranya memberikan dampak yang benar-benar konkret di masyarakat. Dan menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama, mengapa kemudian pendidikan ekonomi kerakyatan yang itu dicanangkan oleh founding fathers kita, Muhammad Hatta, pada hari ini dalam tanda kutip mungkin mengalami stagnasi gitu, atau mungkin melajunya tidak secepat dengan bentuk ekonomi yang lain. Nah, ini mungkin menjadi evaluasi bersama ke depan bagi setiap stakeholder yang ada, pun utamanya kita generasi muda,
bagaimana menghadirkan alternatif solusi-solusi yang memang itu relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi dan menghilangkan unsur-unsur nilai budaya dan juga nilai keistimewaan. Terima kasih, tepuk tangan kita berikan apresiasi bagi teman-teman muda dari kampus. Kita rangkum dulu, lalu kita juga ingin menyapa ini bagian penting dari pilar yang ada di basis masyarakat. Hadir rekan-rekan dari Forum Anak Daerah, kami persilakan untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi PR lalu yang sudah dilakukan dan harapan, kami persilakan. Perkenalkan, di sini saya Cahyo Putra Dinugroho, mewakili dari rekan-rekan Forum Anak. Di Yogyakarta ini memiliki Forum Anak, tempatnya anak-anak untuk berkegiatan, meningkatkan prestasi maupun berkegiatan yang lainnya, seni budaya termasuknya. Setiap tahunnya kami mengadakan kongres anak dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai nasional. Bulan Maret kemarin, bulan Mei mohon maaf, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kongres anak yang bernama Temu Hati. Kongres anak ini menghasilkan 10 poin-poin suara anak yang ingin Bapak Ibu, rekan-rekan maupun dari dinas-dinas untuk merealisasikannya. Izin membacakan. Suara anak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. 1. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan pendataan dan pengoptimalan KIA berbasis teknologi. 2. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan suara anak dapat dilibatkan dan direalisasikan dalam penyusunan segala keputusan pembangunan daerah. 3. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan pengoptimalan dan penyebarluasan edukasi dan layanan konsultasi pendidikan seksual, pernikahan usia anak bagi orang tua dan anak. 4. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta memohon pemerintah untuk meninjau secara berkala dan pemberian bantuan di lembaga pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, yayasan anak, dan sekolah mengenai pendidikan, kesehatan, pola asuh dan fasilitas sarana prasarana. 5. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan adanya pembuatan kegiatan bermain bersama yang bertujuan untuk mengedukasi kesehatan mental dengan mengoptimalkan layanan TESA, telepon sahabat anak. 6. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan adanya penegasan undang-undang tentang bahaya nafsa untuk anak-anak di Daerah Istimewa Yogyakarta secara merata. 7. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan sarana ramah anak dalam kegiatan budaya yang melibatkan tokoh penggagas budaya dan anak-anak dalam program secara berkala yang dibuka untuk umum. 8. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan pemerataan pendidikan dan literasi dengan beasiswa untuk menumbuhkan minat dan bakat di kalangan pelajar. 9. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan adanya sanksi dan pembinaan bagi para pelaku bullying serta pengadaan rumah aman bagi korban kekerasan bullying. 10. Kami anak Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan adanya edukasi pencegahan, perlindungan, serta jaminan terkait tindak kekerasan kepada anak kelompok marginal. Berikut adalah 10 suara anak yang telah kami sidangkan dan kami sahkan, yang semoga dari pemerintah dapat merealisasikannya. Dan kami juga memohon kepada kelompok-kelompok komunitas untuk bisa membantu kami dari Forum Anak Daerah, Forum Anak di tingkat kabupaten dan lainnya, agar bisa menjadi pelopor dan pelapor anak, mempelopori kegiatan-kegiatan, mempelopori hal-hal baik, dan menjadikan pelapor, melaporkan sesuatu yang bersifat
melenceng dari kegiatan ataupun yang tindakan anak bisa melalui ke forum anak dan nanti akan kami sampaikan kepada dinas DP3AP2 dan yang lainnya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus dan apresiasinya. Terima kasih. Sudah terwakili dari mahasiswa, juga dari perwakilan anak dan fasilitator anak. Nah satu, karena waktu kita juga terbatas, mewakili orang tua. Nah ini hadir Mas Mami, nah mungkin bisa sharing apa sih yang sebenarnya dihadapi orang tua saat ini dan apa yang menjadi poin penting, karena di sini hadir stakeholder terkait Mas, pemerintah, elemen masyarakat, perguruan tinggi dan teman-teman dunia usaha. Kami persilakan Pak Mami. Makasih. Saya selaku orang tua anak yang sekolah di Salam, Sanggar Anak Alam. Kenapa kami milih Salam? Karena di Salam itu cukup lama kami mempelajarinya dan ketika sekolah di sana sangat asik sekali. Jadi di Salam itu mengajarkan banyak hal, terutama 3 pilarnya, yaitu jaga diri, jaga teman, jaga sekolah dan lingkungan, itu yang luar biasa sekali. Nah terkait dengan narasumber di sini sebenarnya yang sering menjadi pertanyaan besar, terutama kenapa kami milihkan sekolah di Salam, itu adalah terkait dengan kebinekaan. Nah saya melihat bahwa sekolah-sekolah di Indonesia terutama banyak yang muridnya atau ciri pengajarannya itu model sewarna. Padahal bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, banyak warna, banyak corak gitu. Nah dari Pemda atau dari dinas bagaimana mengenalkan kebinekaan, terutama menjaga di sekolah-sekolah yang sewarna tadi itu agar nurani atau olah rasa. Kebetulan saya juga pengajar di Bulak Sumur, jadi di MIPA itu. Nah itu juga mahasiswa juga diajarkan bagaimana mereka tidak hanya pandai tapi juga punya karakter, punya nurani dan punya rasa. Nah mungkin dari dinas mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan agar sekolah-sekolah yang dalam tanda petik itu senada, sewarna, itu ada nuansa yang bisa mengenalkan kebinekaan. Bagaimana mereka tahu kebinekaan kalau dalam lingkungannya, dalam seminggu, sepekan, sebulan dan selama pembelajaran mereka tidak pernah mengenal warna yang beda gitu. Sementara kalau di Salam kami akan banyak berinteraksi dengan berbagai macam karakter yang unik-unik dan ya banyak belajar dari sana. Saya kira begitu aja dari saya Pak Romi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ami, kita berikan aplaus. Terima kasih atas masukannya dan beberapa statementnya. Nah Bapak dan Ibu, keterbatasan waktu kita paling tidak dari beberapa rekan-rekan tadi mewakili suara kita. Nah kita pengen satu nih, mumpung hadir Ki Sutikno, singkat padat Ki, beberapa hal yang mungkin secara real menjadi catatan kita dan mungkin jadi PR kita yang harus segera kita eksekusi Ki. Apalagi tadi harapan Pak Robi dan teman-teman, apa yang harus segera kita bisa lakukan bersama menyongsong Indonesia Emas. Monggo Ki Sutikno. Merdeka. Merdeka itu pikiran dan perbuatan. Tapi pendidikan kita belum merdeka. Karena pendidiknya mengajarkan dengan menakutkan dan menakut-nakuti. Itu tinggalani londo Mas. Yang kedua, pendidikan kita itu masih mengalahkan anak, menang toko anak, tapi enggak nyenengke karo anak. Jadi pendidikan kita masih nyebelin. Aku pendidik juga gitu. Tapi saya mendidiknya dengan gaya merdeka. Yang ketiga, pendidikan kita itu enggak seperti yang dikatakan Charles, benefit. Pendidikan itu harus bermanfaat. Artinya penuh kerinduan. Murid rindu karo guru, guru rindu karo murid. Saya dengan Bu Erlina menciptakan pendidikan dari anak usia dini, santun, rukun. Itu ciri pendidikan Jogja. Santun, rukun. Lek Malioboro apa Bu Erlina? Santun, ramah, romantis. Itu Malioboro. Nah,
Maka salam saya dengan Bu Erlina itu menjadi salam romantis. Nah itu. Jadi itu ya, jangan mendidik dengan menakutkan dan menakut-nakuti, khususnya wanita cetar. Mendidik jangan mengalahkan anak, jangan menang dari anak, tapi menyenangkan, memerdekakan. Mendidiklah dengan benefit, bermanfaat, agar anak kita tertib, damai hidupnya, manusianya, salam dan bahagia. Matur nuwun. Mbak Nuwun Ki Sutikno mengingatkan kita bersama tentang esensi apa yang harus kita lakukan bersama. Nah, ini cukup banyak masukan, catatan. Kami kembalikan juga kepada teman-teman narasumber sekaligus closing statement, Cak Lis, Bu Erlina, Bu Wahya, Pak Beni, apa yang bisa kita lakukan bersama dalam waktu dekat, dan ini menjadi komitmen tidak hanya satu pihak tapi seluruh stakeholder. Mungkin mewakili Pemda DIY, Bu Erlina, kami persilakan. Matur nuwun. Banyak sekali masukan tadi, matur nuwun juga begitu. Pertama terkait dengan apa yang juga sudah disampaikan para narasumber ya, artinya DP3AP2 ini pun itu juga bekerja sama, mendiskusikan bersama gitu dengan Taman Siswa, dengan lembaga-lembaga pendidikan yang memang melakukan hal-hal baik begitu, sehingga kemudian memasukkan juga gitu di dalam apa yang kami sampaikan kepada masyarakat sebagai panduan-panduan pengasuhan yang sudah kami buat, panduan pengasuhan yang balita, kemudian tahun ini yang remaja begitu. Di dalam pola panduan pengasuhan itu sudah memasukkan unsur-unsur apa yang sudah disampaikan oleh Cak Lis tadi, dan apa yang sudah disampaikan juga, apa yang sudah dilakukan juga di sekolah alam gitu. Sehingga itu yang kita harapkan untuk nantinya bersama-sama, antara nanti pengasuhan di keluarga, kemudian pengasuhan di sekolah, dan juga nantinya pengasuhan oleh masyarakat gitu. Nah kemudian untuk tadi ada masukan juga apa yang kemudian harus dilakukan di dalam pendidikan tadi ketika kemudian menjadi seperti penyeragaman gitu ya. Sebetulnya sejak tahun 2015 itu sudah ada Permendikbud nomor 82 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah kemudian karena kemudian muncul Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, maka kemudian diperbarui dengan Permendikbud yang baru saja tanggal 5 Agustus kemarin disahkan, Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Halnya sama perihalnya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di lingkungan satuan pendidikan gitu. Nah di dalamnya itu diatur semuanya jenis kekerasan. Terus bagaimana nanti lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah ini harus membentuk ini itu, harus membuat ini itu, kemudian sanksi dan sebagainya, harus berjejaring dengan siapa saja, penanganannya seperti apa, itu diatur di dalam Permendikbud itu. Kekerasan yang terkait dengan diskriminasi dan intoleransi itu juga dimasukkan di dalam pasal 6-nya sebagai bentuk kekerasan. Kemudian ada pengaturan-pengaturan lainnya. Nah itu menunjukkan keseriusan pemerintah gitu, dari pemerintah pusat nantinya itu sampai pengaturannya sampai ke daerah gitu, terhadap supaya kita anti kekerasan tadi, supaya anak-anak didik kita itu terhindarkan dari menjadi korban kekerasan, karena bagaimanapun kekerasan itu nanti akan membuat kualitas hidup itu menurun gitu. Tidak bisa berkembang secara optimal anak didik kita, anak-anak kita semua itu, sehingga memang harus dicegah supaya tidak terjadi kekerasan. Kalaupun kemudian terjadi kekerasan, maka harus dipastikan ada SOP-nya gitu ya. Ada kebijakan, ada SOP dan sebagainya, termasuk layanan. Nah bagaimana nanti kalau itu terjadi di sekolah, harus seperti apa? Di sekolah harus dibentuk satgas juga gitu, satgas pencegahan maupun satgas penanganan. Kemudian satgas itu juga harus kemudian ada linknya dengan dinas pendidikannya. Kemudian dinas pendidikan harus berjejaring dengan layanan kekerasan yang disediakan oleh pemerintah, seperti yang ada di dalam koordinasi kami, layanan korban kekerasan. Nah seperti itu, jadi diatur gitu. Di kampus pun juga demikian, ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, kita berharap di lembaga-lembaga pendidikan ini itu anak-anak didik kita itu terlindungi, tidak menjadi korban kekerasan. Kemudian tadi yang Pak Robi menyampaikan terkait dengan stunting, sudah ada program-programnya, kemudian juga sudah ada timnya yang dibentuk lintas sektor juga.
supaya kemudian anak-anak ini mendapatkan haknya secara penuh ya, terhindarkan dari menjadi stunting. Dan programnya itu dimulai bahkan sejak masih anak-anak itu masih remaja, supaya nanti ketika dewasa menikah dan sebagainya sudah paham terlebih dulu dengan kesehatan reproduksi remaja, dengan ketahanan keluarga di dalam bina-bina keluarga remaja dan sebagainya. Nah kemudian ketika sudah mau menikah, dikuati lagi dengan pendidikan calon pengantin. Di situ juga dimasukkan kesadaran dan pemahaman supaya nantinya bisa berkeluarga yang baik, supaya nantinya tidak menghasilkan apa-apa, supaya tidak memiliki anak yang rentan stunting ataupun yang stunting. Kemudian ketika misalnya sudah terjadi stunting, sudah melahirkan anak yang stunting, sudah ada timnya yang kemudian bekerja bagaimana menangani anak stunting. Terhadap keluarga yang memiliki anak balita kemudian terdampingi juga supaya bisa memberikan nutrisi secara baik dan supaya juga kesehatan mentalnya terjaga, supaya kemudian bisa mendidik atau mengasuh anaknya juga dengan baik. Demikian mungkin matur nuwun. Kita berikan plus. Terima kasih Mbak Erina atas komitmen mewakili Pemda DIY. Mbak Wahya, ada banyak usulan, masukan, apa yang menjadi catatan penting bagi kita semua. Semoga Mbak Wahya. Terima kasih. Ya semoga kita punya pemahaman bahwa pendidikan itu tidak hanya sekolah gitu ya. Karena sekolah sendiri artinya sebenarnya waktu luang gitu ya. Jadi pendidikan harus berlangsung di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan juga sekolah gitu. Jadi sekolah hanya bagian kecil dari pendidikan. Sehingga semua masyarakat juga harus teredukasi gitu ya. Ya terutama juga ibu seperti itu. Ya karena ibu ini yang nanti melangsungkan kehidupan gitu ya. Stunting juga banyak dipengaruhi oleh 1000 hari kehidupan pertama gitu ya. Nah ini sangat penting. Nah di sekolah kami juga kenapa masalah pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, budaya ini menjadi fokus yang penting gitu ya. Karena kami melihat bahwa pendidikan ini harus holistik gitu. Kalau kita mengatakan Indonesia maju, tentunya kita butuh juga orang-orang yang berkualitas gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Sehingga masalah asupan ini harus menjadi perhatian. Nah banyak sekolah yang tidak peduli gitu ya terhadap asupan, karena juga banyak sekolah yang jajanan-jajanan di luar yang banyak sekali, dan sekalipun ada kantin itu juga kantin sehat kalau ada mau ditinjau gitu ya. Tapi kalau enggak juga banyak sekali makanan-makanan yang tidak terkontrol, misalnya zat gulanya berapa, garamnya berapa, pengawetnya. Nah kita enggak pernah menimbang gitu ya antara gizi atau asupan yang dibutuhkan oleh anak. Nah di sekolah kami memang ada makan siang, ada snack, dan itu orang tua terlibat gitu ya. Bagaimana gizi ini penting gitu ya, karena ini masa pertumbuhan gitu. Nah sekolah itu rumah kedua kalau ini tidak ada pembiasaan seperti itu, ya kalau hanya dilarang gitu mungkin dia tidak tumbuh kesadaran gitu ya, sehingga ini harus menjadi belajar bersama. Nah kenapa juga yang sekolah tidak hanya anaknya, orang tua juga, karena kebiasaan itu harus dibangun, kita harus bersinergi antara sekolah dan rumah gitu ya. Jadi nggak bisa hanya misalnya nggak boleh kalau di sekolah tapi di rumah boleh. Misalnya memilah sampah hanya di sekolah tapi di rumah tidak dibiasakan seperti itu. Nah sehingga kita memang harus betul-betul bersinergi antara keluarga, masyarakat dan sekolah. Ini saya kira perlu gitu ya, mungkin juga pemangku kebijakan gitu ya, bisa bahwa pendidikan tidak terbatas di sekolah, karena sekolah itu hanya bagian kecil gitu ya. Nah ini mari kita sadari bersama, sehingga ketika kita mengatakan Indonesia tangguh itu betul-betul ya kita siapkan dari sekarang gitu ya. Terima kasih. Jadi matur sembah nuwun, kita apresiasi, berikan plus bagi Mbak Wahya. Cak Lis, singkat padat yang bisa kita lakukan selesai acara ini Cak Lis, bersama-sama. Semoga Cak Lis. Berani enggak kita merdeka? Saya kira kembali ke titik nol. Jogja itu istimewa. Apa ya kudu seragam karo daerah lainnya. Nah, prinsipnya itu. Berani enggak Jogja membuat kebijaksanaan yang berbeda dengan sekolah, dengan daerah lainnya. Misalkan dalam berbeda sistem pendidikannya, dengan PKJ-nya itu lebih jauh lagi, lebih tajam lagi. Memulai
suatu kebijaksanaan yang memiliki sistem yang memfasilitasi keterlibatan orang tua dan komunitas masyarakat lagi. Jangan dijadikan orang tua itu hanya alat, kalau yang umum ya, kalau di Mbak Wahya jelas tidak. Tapi kalau di sekolah yang lain kita bisa sedikit mengatakan uang tua ya kayaknya mau dijalui duit, ya ngejak rapati ono pengajuan pendanaan baru. Ini dihilangkan. Bagaimana keterlibatan orang tua itu juga dilakukan secara penuh dengan keterlibatan komunitas. Jadi jangan tabu sekolah itu dengan orang tua dan komunitas. Nah, ini kan perlu dibuat sistemnya. Siapa yang bisa melakukan itu ya teman-teman pemangku kebijaksanaan. Kemudian kalau di dalam pendidikan Ki Hajar kan antara pendidikan atau paguron atau sekolah itu kan dipakai untuk meluhurkan kebudayaan. Kenapa Disbud dan Dikpora di provinsi harus dipisah? Kalaupun oke sih ruangannya atau kantornya dipisah, tapi kenapa enggak disinkronkan programnya? Saya selalu bertemu menemukan kegalauan ketika saya di Dikpora ternyata sudah dikerjakan Disbud Mas, berarti kita enggak usah di Disbud, sudah dikerjakan Dikpora Mas, kita enggak usah, lagi malah enggak gaduh. Jadi padahal semuanya ini sinkron antara pendidikan dan kebudayaan. Ini saya kira teman-teman di pemangku kebijaksanaan perlu melakukan itu. Kemudian kalau kita kembalikan lagi Merdeka Belajar itu kan prinsipnya kan menghargai keunikan ya kalau kita lihat dari teman-teman Kemendikbud. Tapi kenapa simbol-simbol seragam itu masih dipakai kepada anak-anak kita? Yang setiap tahun mesti bermasalah ya Ki Tekno. Dikpora itu berapa SMK yang diundang, berapa SMA yang diundang karena menjual seragam dalam tanda petik dan lain-lain. Kenapa enggak dihilangkan saja toh, itu malah bikin ribut. Justru simbol-simbol seragam ini kan nanti endingnya kan berlawanan dengan Merdeka Belajar. Inginnya kita menghargai anak sebagai pribadi unik, tapi endingnya disuruh seragam. Ya kita otomatis menggiring anak untuk tidak menghargai perbedaan. Ini kan sesuatu yang berlawanan. Saya kira Jogja bisa memulai itu. Kembali lagi ke konsep Ki Hajar. Kalau kita ngugemi konsep Ki Hajar, kenapa enggak kesenian kita manfaatkan untuk itu? Disbud dan Dikpora bisa mensinergikan program-programnya. Kemudian dijadikan sebagai konsep untuk menghaluskan rasa. Maka kenapa sistem pendidikan kesenian yang digagas Ki Hajar bukan untuk menjadikan seorang seniman, tetapi untuk menghaluskan anak dan mendekatkan pada sisi-sisi keindahan. Kalau anak sudah rasanya hatinya indah itu melihat saya sedang tidur, ibunya nyapu di kamar itu keindahannya akan terusik. Oh enggak enak ya, saya pengen bantu ibu saya. Kalau sudah terasah keindahan rasanya, saya melihat orang buang sampah di pinggir jalan itu rasanya risih. Kalau anak-anak kita sudah tidak risih melihat orang membuang sampah di pinggir jalan, ya udah walau alam, berarti rasa keindahannya sudah hilang. Ini menjadi peringatan besar bagi teman-teman pendidik. Yang terakhir, bulan depan insya Allah Mas Robi, kita secara mandiri dari Perkumpulan Keluarga Besar Alumni Taman Siswa akan mengadakan FGD untuk mencari solusi klitih dalam pola sistem pendidikan kesenian di Taman Siswa. Kita akan mandiri melakukan itu dan outputnya kita akan melakukan kolaborasi model kesenian antar pelajar antar sekolah, sehingga bukan mencari pemenangnya, tapi pola-pola keterlibatan kolaborasi untuk menampilkan proses-proses berkesenian. Saya kira itu menjadi solusi-solusi mandiri bagi kita. Terima kasih. Matur sembah nuwun, terima kasih Cak Lis, kita berikan apresiasi. Pak Sahbenol sebagai closing statement dari pengasuh Jogja Semesta dan sebagai komitmen kita pasca ini kami persilakan. Ibu dan Bapak sekalian, narasumber handal kita 3 orang telah menyampaikan beberapa materi untuk kita semua untuk mewujudkan manusia yang bermanfaat, gitu ya Cak Lisnya, yang dicirikan dengan keindahan, kejujuran, setia kawan, solidaritas, adil, terbuka, bebas, dan kemandirian, sehingga Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia ini bisa melaju dan maju di masa yang akan datang. Dengan demikian, di samping program yang sudah dilaksanakan seperti di Dinas P3, AP2,
DIY yang dinahodai oleh Ibu Erlina dan didukung, disupport oleh dinas-dinas lain. Kiranya pendidikan dan budaya ini perlu berjalan bersama. Nah, segala masukan yang kita terima pada malam ini akan dijadikan masukan kepada Bapak Gubernur untuk dijadikan bahan pertimbangan program ke depan. Saya kira itu yang dapat saya jadikan kata penutup dari diskusi kita. Terima kasih kepada anak-anak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, eyang, semua yang telah berpartisipasi. Dan tidak terbatas pada malam ini, ada nomor telepon kita, nomor telepon berapa Pak? 081 996 181818. Monggo kalau masih ada masukan kita tampung sebelum laporan pelaksanaan malam ini kita sampaikan, kita aturkan kepada Bapak Gubernur. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Beni, Bapak dan Ibu. Terima kasih juga Cak Lis, Mbak Erina, Mbak Waya, Pak Sabenol Hasibuan, bahwa pada malam hari ini kita kembali dengan membawa banyak PR, membawa banyak tantangan. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat Jogja Semesta yang sudah hadir. Sekali lagi kami persilakan untuk menyimak tayang ulang pada tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus pukul 19.30 di Jogja TV. Semoga Jogja Semesta edisi ke-157 ini membawa manfaat bagi kita dan kita kembali melakukan kegiatan bersama untuk generasi emas masa depan Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kami mewakili teman-teman Jogja Semesta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Salam Jogja untuk Semesta. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jogja Semesta seri ke-158.